Pelajaran kita selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, bahwa kalau ada salah itu hari Minggu itu hidup sudah rajin. Nabi Sidin menyiapkan bulan Ramadan itu, menyambut bulan Ramadan itu Sidin dimulai bulan Rajab. Hari Minggu kita Sabtu Rajab. Apa amalannya? Amalannya yaitu banyak istighfar, minta ampun dalam Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Meminta lawan Allah Rabbil Alamin Rabbil Alamin 70 kali pagi, 70 kali sore. Rabbil Alamin atau Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, atau Rabbil Alamin wa tub alayya 70 kali. Sore 70 kali, pagi, maka diharamkan kulitnya itu daripada api neraka. Jumlah kali pagi, 7 kali, 70 kali sore. Kemudian kita juga disuruh di bulan Rajab ini tasbih. Subhanallah. Pengambayannya 10 yang pertama itu Subhanallahil Hayyul Qayyum 100 pulau pertama. Pulau yang kedua Subhanallahil Ahadis Samad 100 kali. Pulau yang ketiga Subhanallahir Rahim, tasbihnya itu kalau dihitung berapa bilangan pahalanya bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab ini Allah memuliakan, Maha
mengagungkan karena terjadinya Isra wal Mi'raj. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 27 Rajab. Dan ada momen di Rajab diulang pada kita sini, yaitu momen 5 Rajab. Acaranya di Sakumpul. Acara kita bukan acara kumpul, tetapi acara kita. Sebagai tanda cinta kita kepada guru kita. Nah, itu adalah bulan Rajab. Timbah Rajab, Sya'ban. Ada Nabi menajari doa di bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan kami kaina di bulan Ramadan. Sampaikan kami kaina di bulan Ramadan, dan kita kena sampai ke bulan Ramadan. Amin. Mudah kita puasa akhir Ramadan. Itu adalah kilas daripada bulan Rajab. Jadi kita namanya hari Jumat, kita berusaha kita membaca menakib bulu Sakumpul sebagai tanda cinta kita. Karena kita baca sedikit-sedikit, 2 kali sampai tamat, mulai awal sampai habis menakib saya. Insya Allah menakib guru Sakumpul. Karangan Al-Zahra kitabnya. Kalau ada Indonesia bisa kita bawa Al-Zahra. Minggu depan insya Allah membaca menakib guru. Nah, insya Allah. Apa amalannya kan? Tetap taringannya. Ya. Jadi amalan kita itu daripada bulan Rajab, Rabbi beri rahmani wa tabalaya 70 kali pagi, 7 kali pagi, 7 kali sore, dihapuskan Allah, diharamkan Allah kulitnya daripada api neraka. Yang kedua itu setiap hari boleh aja berkali editan 5 kali, misalnya 20 kali 5 100. Subhanallah ya hayyul qayyum, subhanallah ya hayyul qayyum 100. Imbas-imbasnya berapa? 20 100. 10 pertama, 10 yang kedua, subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. 10 yang ketiga, subhanallahir rahim. Kemudian doanya itu Nabi rancak membaca di bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berilah kami keberkahan di bulan Rajab, wa Sya'ban, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami kaina di bulan Ramadan. Itu amalannya. Namanya nang kawa itu yang baca. Kadang awal 150, subhanallah ya hayyul qayyum. Kadang awal 50 serawi. Kadang awal serawi 10. Kadang awal 10 sekali sehari.
Nya kada apa sepanggal subhanallah itu sepanggal subhanallah hayyul qayyum kada sampai subhanallah aja ya itu ya juga koleran kada daripada luput sama sekali itu bulan Ramadan bulan Rajab. Alhamdulillah nih kita sehari lagi imbahnya esok Sabtu Minggu masuk dah. Syukurnya kita diberi Tuhan dan sampai ke bulan Ramadan kayaknya. Dan kita sampai ke bulan Ramadan. Tarawih gitu. Insya Allah kayaknya namanya ulun ingat juga. Mungkin ingat membaca kita membawa kitab Munaqib Guru sekumpul jadi kita baca bawanya kitab ini juga imbas paru-paru kita baca pulang kitab Guru malu sekumpul jadi dua kitab kita baca enak insya Allah. Dan lagi kita baca kitab Syarah Salikin sambungannya dan lagi berkata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimahullah ta'ala walaqad akhbarana Syekhuna rahimahullah ta'ala an Syekh Mustafa bin Umar al-Khalawati rahimahullah ta'ala annahu sa'ala Syekhan Arifah billahi ta'ala al-Mulla Ilyas al-Qurdi qaddasallahu sirrahu an hukmi tarki ba'di ahli al-khalwati al-jum'ata hal yajuzu amla. Artinya dan sungguhnya ujar Syekh Samman Syekh Abdul Karim As-Sammani Al-Badani ujar Sidin telah mengabarkan akan kami oleh Syekh kami rahimahullah ta'ala daripada Syekh Mustafa bin Umar Al-Khalawati rahimahullah ta'ala bahwasanya ia bertanya akan Syekh yang arif billahi ta'ala yaitu Mulla Ilyas Al-Qurdi qaddasallahu sirrahu artinya menyucikan oleh Allah SWT akan rahasianya daripada hukum setengah orang yang berkhalwat yang meninggalkan akan sembahyang Jumat. Apa hukumnya orang yang berkhalwatnya kada sembahyang Jumat? Adakah harus atau kada? Boleh tak orang berkhalwat nih kada sembahyang Jumat? Alhamdulillah. Maka menjawab ia dengan katanya وقال له إن المريض لا يجب عليه صلاة الجمعة ولا مرض أشد من مرض القلب ودواؤه أعصر الأدوية فجاز لهم لهذا العذر. Artinya maka menjawab Mulla Ilyas rahimahullah ta'ala dengan katanya orang yang sakit itu tiada wajib atasnya sembahyang Jumat. Ini namanya sakit nang kada kawa bangun namanya salismaan aja itu wajib aja masih ini nang kada kawa duduk inya namanya masjidnya pusing terabah
lamunnya ini misalnya ke masjidnya ada awak, nah itu kada wajibnya orang sakit, orang garing kada wajib ke masjid. Nah namanya mariak dingin, nah itu kada ke masjidnya, namanya kena angin, kipas angin basi menggetarnya kada ke masjid. Orang sakit boleh kada ke masjid. Tiada wajib atasnya sembahyang Jumat. Itu juga namanya hujan labat, nah kayak tadi namanya membasahi baju itu ada wajib sembahyang Jumat. Nah itu. Waktu kami di pondok dari sembahyangnya di luar Allah, jadi pas hari hujan. Ori ya kawan karena ke masjid hujan. Ori ya soalnya tadu hujannya sebelum Jumat. Wajib sembahyang. Nang kada wajib itu namanya sampai ke masjid itu membasahi baju. Nah itu kada wajib. Lamunnya sampai ke masjid jimus, nah itu ada wajibnya ke masjid. Lamanya di karasinya apa? Baguslah kira-kira namanya berjimusan dalam masjid. Nah ada baiklah. Ada usah di karasi, namanya hujan. Musuh harap lamanya di karasi. Dan tiada terlebih sangat daripada penyakit yang di dalam hati, dan obatnya itu pun sangat susah daripada segala obat. Maka harus bagi mereka yang berkhalwat itu meninggalkan akan sembahyang Jumat itu karena uzur. Ada lagi namanya guru berkisah sini orang yang berkhalwat itu jadi kada sembahyang Jumat karena inya melihat dengan kasabnya bahwasanya orang-orang yang dalam masjid itu kada wajib Jumat karena dilihat di sini orang-orang yang kecolongan itu kambing. Dalam masjid itu lihat di sini itu kambing mereka kada sah sembahyang sini. Kenapa? Kalau dulu itu kambing binatang selamaan. Jadi ini kada sembahyang Jumat karena kada sah. Ada juga dengan kasabnya itu. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman rahimahullah ta'ala, wa madhhabu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annaha fardu kifayah fayakfihim hadzal imamu idza qalladahu ahlul khalwati fi hadhihi al-mas'alah, lakin adamu taqlidi wal amalu bima alayhi an-nasu awla. Artinya, dan adalah mazhab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya sembahyang Jumat itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bukan fardu ain. Kalau fardu kifayah itu ada yang melaksanakan, itu orang lain kada wajib lagi fardu kifayah. Artinya itu mazhab Abdullah bin Abbas. Kada sembahyang Jumat karena jadi itu fardu kifayah. Ada orang sembahyang Jumat, nah lain kada berdosa lagi, kada Jumatan. Fardu kifayah bukan fardu ain. Maka memadailah bagi orang yang berbuat khalwat yang meninggalkan akan sembahyang Jumat itu pada sembahyang Jumat sidin karena fardu kifayah ujar sidin. Nah, taklid kepada imam ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu kalau fakir misalnya ada sembahyang Jumat boleh aja yang 4 Abdullah bin Abbas di dalam masalah ini. Tetapi ketiadaan taklid dan mengamalkan dengan barang yang diamalkan oleh kebanyakan manusia itu terlebih awal.
Nah orang keluarnya itu artinya. Jadi kata sebagian tempatnya apa-apa. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Salman rahimahullah ta'ala, wa narji' ila ma nahnu bisadadihi mimma yahtajuhu sahibul khalwati min at-ta'am wasyarabi al-la'iqi bihi fi khalwatihi wa yakun ghidha'uhu mimma la qulbatan li ahadin fihi wa yakuna ma'ahu fi baiti khalwatihi kana asana wa yakun munasiban mizajahu biqadri al-imkan. Kecepatan kalau baca kada orang lain kau aja meyatik. Artinya dan kembali kepada bicara yang kami qasad, yang kami maksud dengan dia, yaitu setengah daripada yang berkehendak akan dia, akan sembahyang Jumatnya, oleh orang yang berkhalwat daripada makanan dan minuman yang patut dengan dia di dalam khalwatnya. Hendak minum, hendak makan orang berkhalwat, maka sudiannya adalah makanannya itu suatu makanan yang tiada menyusahkan dia bagi seseorang. Jangan mengalihkan hadamnya, jangan mengikutkan orang di dalam khalwat. Nah di dalam khalwat tukarakan aku nasi mandi yang ada dagingnya kambingnya kambing nang dan pahanya diandaki situ acar macam-macam takian di dalam makan dan makan lewat. Jangan di situ mengalih orang jauh menukar nasi sampai lawan namanya itu di mata kurang. Jangan mengalih orang di dalam khalwat. Ibadah itu olahan aku bang susunya tuh susu asli dan daging madunya madu asli. Ibadah itu kena diaduk, ibadah itu kena dipanasi susunya. Mangali orang, orang apa ada aja makan. Nah kayak Nabi kita juga teman, kada pernah sini bertagi. Ya memang bini sini itu cerdas malah Siti Khadijah. Ada salam bertagi itu sudah ada. Jadi ke depan Nabi itu bertagi. Anak makan ini, anak minum itu sudah siap sudah. Kada pernah Nabi itu pinta. Nah ini itu juga jangan menyusahkan ia bagi seorang yang berkhidmat di dalamnya. Itu kada pernah berpinta-pinta mengalih orang, kada pernah. Dan jikalau bahwa ada ia menaruh akan makanan di dalam khalwatnya sertanya itu, maka yaitu terlebih baik itu pada apa yang disuruh itu pada dimakan. Pian makan apa aja, apa ada itu aja, apa ada itu boleh makan. Itu yang terlebih baik. Dan sugiannya adalah makanannya itu yang berpatutan masa sesuai. Apa enggak makanannya? Lamnya disuruh misalnya kita hari ini makan apa abahnya, apa ada suruh nasi besi itu kan patut kan, nasi malam diunjuki, nah itu kan patut, dalamnya nyenang patut lah diunjuki. Misalnya nasi iwak hentalu bedadar, isok hentalu pulang, hentalu bejarang, itu hentalu pulang mata sapi hentalu. Yang patut dengan tabiatnya. Tabiat orang nang khalwat itu sesuaikan. Minta-minta misalnya suami ini bebarang aja, bebarang aja juga suami merongi.
dengan sekadar dapatnya, dengan sekadar dapatnya harus nambah cari apa yang kemana-mana, nah apa ada aja dengan patok. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh, dengan patok tuh banyak luas, nang patok rumah sehingga nalan misalnya, rumah sehingga nang tingkat 4 sekali bermaulidan misalnya, sekali beruhan makanannya bubur kacang, nah misalnya itu kan patok ngarannya kepatutan. Rumah tinggi benar, bagus benar, motor 10 isi sekali makanannya bubur kacang. Nang banyak aja banyak bubur kacang sedikit. Ya itu namanya patok, pada sesuai kepatutan. Dan lagi kata Syekh Sayyidi kita, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini di